Shalom anak-anak ibu kelas 8 dimanapun berada, senang kembali boleh bertemu di tahun ajaran ini dengan keadaan semuanya sehat-sehat, itu harapan ibu. Baiklah, dalam memulai pembelajaran ini ibu berharap anak-anak ibu tadi sudah berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, dan hadir. Dan jangan lupa juga terus untuk memperhatikan video ini sampai selesai tujuannya supaya anak-anak ibu memahami apa yang dibahas dari bab 9 ini. Baiklah, kita akan membahas mengenai tantangan iman masa kini. Nah, kalau kita perhatikan ombak ini, seperti inilah kehidupan kita selalu diombak yang begitu deras. Jadi bagaimana posisi kita untuk menghadapinya? Nah, sama-sama kita perhatikan pembelajaran ini. Kita masuk poin yang A, tantangan iman yang dialami Yesus. Nah, Yesus saja memiliki tantangan iman ketika berada dalam dunia ini. Ingat, di mana tertulis? Yaitu dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ada beberapa tantangan yang diberikan iblis kepada Yesus. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah, ia tidak mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya oleh puasa dan doa. Ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Nah, tetapi setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara dan pikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Nah, sama-sama kita perhatikan di ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa iblis pertama sekali menyampaikan untuk mengenai makanan? Karena iblis tahu bahwa Yesus tadi berpuasa 40 hari 40 malam untuk melakukan tugasnya selama di dunia ini. Nah, Yesus saja mengalami ujian ketika dalam kelaparan. Tapi apa? Yesus tetap melaksanakan tugasnya. Dia tidak mau tergoda. Ini cobaan yang pertama. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua berkaitan dengan kesombongan, yaitu di ayat 6. Sama-sama kita baca. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di sini apa yang disampaikan di sini bahwa Yesus memiliki sebuah pelindung. Tapi di sini Yesus tidak menyombongkan itu karena dia akan melakukan tugasnya dengan sendiri di dalam dunia ini dengan pertolongan Bapa di dalam kerajaan surga. Ini tantangan yang kedua. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang ketiga berkaitan dengan kekuasaan di ayat 8. Sama-sama kita baca, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia yang dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, di sini iblis menyampaikan sebuah tawaran yang begitu sangat luar biasa. Semua aku berikan, tapi dengan satu syarat engkau sujud menyembah aku. Ini tantangan secara materi. Nah, apabila kita diperhadapkan seperti ini, ketika semua diberikan, apakah kamu mau menyembah, mau kau tunduk? Nah, tapi jawaban Yesus, dia tidak mau. Yang berikut, sikap orang beriman dalam menghadapi tantangan iman. Ada beberapa sikap orang beriman dalam menghadapi tantangan iman yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Hal ini dapat dipahami dan dapat kita lakukan, yaitu contoh kecil. Ketika kita sebelum tidur kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan sesudah bangun kita berdoa di hadapan Tuhan. Ini salah satu contoh kita mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan diri sendiri. Nah, berikut ada motivasi.
Yang berharga bagi Tuhan adalah ketika kita mengandalkan kekuatannya, bukan kekuatan sendiri, ya. Yang kedua yaitu setia dalam Matius 25 ayat 1 sampai 30. Artinya di sini tidak berpaling, tetap satu tujuan. Nah, orang yang beriman akan tetap setia. Ketika ada masalah dia akan mengerjakan bagiannya dan dia yakin Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang begitu sempurna. Jadi tidak ada kata menyeleweng dari hadapan Tuhan, tetapi tetap setia, berdoa dan menantikan harapan-harapan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Itu orang yang beriman. Yang ketiga adalah taat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, di sini taat berarti patuh tunduk. Apapun yang Tuhan sampaikan patuh dan melakukannya. Jadi orang yang beriman tentu melakukan hal ini sama seperti kalau dalam Kejadian 12 ini adalah bagaimana Abram ketika Tuhan panggil dia akan keluar dari keluarganya, dia pergi untuk menempati tempat yang sudah Tuhan sediakan yaitu tanah perjanjian. Dah, sama-sama kita lihat lagi. Bagi orang Kristen, panduan dalam menghadapi tantangan adalah kebenaran firman ataupun Alkitab. Karena Alkitab menjadi kabar baik bagi tiap orang beriman. Dan kesetiaan kita dalam berdoa dan membaca Alkitab. Karena itu, lakukanlah dalam kehidupanmu secara pribadi bersama dengan Tuhan ataupun bersama dengan keluarga. Orang beriman juga harus memahami bahwa tantangan sebagai ujian iman bukan bayangan yang harus ditakuti dan dihindari. Hadapi aja. Apa yang terjadi seperti tadi tantangan yang dialami Yesus dihadapi bukan menjauh. Jadi apapun yang menjadi permasalahan dalam keluargamu secara pribadi hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, demikian pembelajaran ini. Sekarang sama-sama kita perhatikan evaluasi. Oke, perhatikan yang menjadi tugasmu. Bagian yang pertama, bacalah halaman 71 sampai dengan halaman 74 di bagian B. Tantangan iman masa kini, pilihlah di antara nomor 1, itu ada teknologi. Bagian nomor 2, ada akademik. 3, rokok, narkoba dan miras. Dan bagian yang keempat, hormon. Nah, sebutkan apa saja yang menjadi tantangan iman yang terdapat dalam teks. Nomor 1 sampai nomor 4. Minimal 2. Ingat ya nak, dipilih salah satu dari antara nomor 1 sampai dengan nomor 4. Artinya baca dulu, lihat dulu bagian teknologi, baca dengan benar-benar. Dan temukan dalam teks itu apa yang menjadi tantangan teknologi itu ada. Baca dengan benar akademik. Apa yang menjadi tantangannya? Minimal 2. Oke. Yang kedua, perhatikan juga buku BOS halaman 76. Yaitu saya menghadapi tantangan iman. Itu dalam bentuk tabel. Dengan menggambar tabelnya ya, dan isi di kolom nilai sesuai dengan poin yang sudah ada menurut sikap anak-anak didik ibu. Nah, di bawahnya itu ada poinnya di bawah itu. Nah, kamu isi di kolom nilainya ya, ada di situ kolom nilainya. Jadi anak-anak ibu kerjakan tugasnya, ada 2 bagian tugas anak-anak ibu. Oke, demikian pembahasan kita dan ingat bagian yang ketiga tugas 1 dan 2 dikerjakan di selembar kertas double folio dengan menulis nama kelas mata pelajaran. Oke, bagi yang kurang paham nanti silakan dijapri ibu. Dan terima kasih anak-anak ibu telah memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari menguatkan iman pribadi anak-anak ibu. Akhir kata ibu mengucapkan shalom dan salam sehat.